ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, bentengnya Allah. Jadi bentengnya Allah bukan tembok tebal-tebal, tapi kalimah yang sudah masuk mendarah daging ke dalam badan, itulah benteng hakiki. Nanti Bapak Ibu yang melakukan Allah, di saat orang-orang berzikir la ilaha illallah, di saat itu jika lisannya bersamaan dengan jiwanya, di satu makom nih, lisannya sama dengan jiwanya, jiwa lain dengan kolbu, jiwa itu nafs, jiwanya bisa dikendaliin, maka jiwanya langsung menjadi mutmain. Nah, kalau masuk ke kolbu jadi radiyah, mardiyah. Kalau orang zikir la ilallah dengan kolbunya, dengan jiwanya, apa yang hasil pada dirinya, itulah yang disebut di dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, bentengnya Allah. Jadi bentengnya Allah bukan tembok tebal-tebal, tapi kalimah yang sudah masuk mendarah daging ke dalam badan, itulah benteng hakiki. Nanti kalau pandemi datang yang gede lagi, panik nggak? Kalau panik berarti bentengnya belum kuat. Kena nggak apa-apa, yang penting jangan panik. Karena serangan virus itu bukan ke badan yang bahaya itu ke pikiran. Berarti benteng rohaninya jebol. Coba tanya alumni COVID, lulusan COVID LC, lulusan COVID, tanya tuh, pasti waktu mengalami dia kayak pengen mati aja bawaannya, putus asa, benar nggak? Putus asa itu adalah torekot syaitoniyah, torekatnya setan, isinya was-was terus. Jadi orang mati bukan karena COVID-nya, mati karena was-was. Apalagi Bapak bisa bayangin, ya, Ibu bisa bayangin, di isolasi mandiri, enggak, tapi isolasi karantina, bukan mandiri. Di karantina nggak boleh ketemu siapa-siapa, wah itu lebih gawat lagi. Dan dia belum pernah belajar thariqah zikir. Orang ini kasihan, sungguh kasihan. Nggak ada teman zikirnya, nggak ada temannya, ya. Disitulah pengalaman kita, kawan-kawan kita banyak yang meninggal. Dan kawan-kawan saya pernah belajar zikir Allah dalam kolbu dan la ilaha illallah, rata-rata mereka sehat, rata-rata. Dan ketika sehat dia datang kepada kita terus bilang, terima kasih Bu ya, Trevi Ustaz udah ngajarkan zikir ini. Jadi teman saya ketika saya sakit. Kalau dia mati dalam zikrullah. Kalau dia hidupnya betul-betul berkesan. Cuma maklum, manusia kan pelupa. COVID yang Delta baru pergi kemarin, tapi kan kita udah lupa aja Pak. Ya, pengen kena lagi. Ya. Enggak ya? Enggak, beneran. Untung kita di negeri Katulistiwa. Virus kalau udah keluar cuma berapa lama mati Pak. Kalau di negeri kita nih. Kalau di negara subtropis dingin, itu virus seneng. Maka Allah betul-betul sayang kepada kita. Alhamdulillah. Nah, kasihan kepada mereka yang tinggal di subtropis. Tapi karena Allah maha hebat, tenang aja ya. Mereka Allah akan setting tubuhnya dan sesuai dengan kondisinya. Jadi apa yang terjadi pada diri manusia saat dia baca la ilaha illallah, dia sedang membangun benteng ilahiyah, al-hisn al-ilahi, benteng-benteng keilahian. Kalau udah begitu, udah dapat zikrullah, kok masih belajar zikir khadam, kok masih doyan sama rajah, itu aneh. Udah dapat afdoluz zikri, masih cari yang tidak afdol.
Itu orang blow on atau orang on? Ya, sama aja ya. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, la ilaha itu paling tinggi, disebut bentengnya Allah. Terus antum masih cari jimat. Masih cari jimat. Ya. Itu jimat masuk sini ngikut dia. Tulisan raja antum kan nama Allah. Itu nama Allah ngikut la ilaha illallah dia. Masuk ke sini gak bekerja dia. Kan berzikir. Gak kerja dia di sini. Cobain aja. Cobain masing-masing. Gak akan bekerja. Kita ini kan ngikut kata orang. Kata orang nih raja berkah. Kata orang. Repot. Ya. Udah dapat kerjaan. Betapa bodohnya manusia. Udah dapat zikir paling afdol, masih ngambil penjagaan diri yang gak afdol. Jadi kalau digabung nih dua hadis ini, afdhalu zikri la ilaha illallah, zikir paling tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah hisni, adalah bentengku. Kalau digabung gimana? Benteng terkuat itu la ilaha illallah. Cuma ya rutin. Yang rutin. Kok kerja bisa rutin? Kenapa kita mau rutin kerja, Pak? Karena pengen dapat gaji kan? Bener. Kenapa nih bapak-bapak ini mau rajin kerja di sawah, di ladang, dagang, di kantor, guru? Kenapa? Karena pengen dapat hasil. Ini hasilnya udah Allah kasih duluan. Masih kurang yakin? Jangan-jangan memang kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Sulaiman mau terbang zikirnya bismillah doang, Pak. Percaya nggak? Jadi Nabi Sulaiman cukup dengan bismillah terbang. Kita udah bui-bui baca la ilaha illallah nggak terbang-terbang ya. Emang mau terbang? Kurang keren, Pak, terbang pakai bismillah. Yang keren itu pencet-pencet aja pakai tangan. Nah, dapat tiket terbang. Bismillah. Jadi zikrullah ini ada 3 yang mau saya sebutkan. Zikrullah qutul qulub. Itu udah tadi ya. Zikir Allah, mengingat Allah itu makanan kalbu. Bapak Ibu nggak makan seharian, lemas nggak? Itulah nasib orang nggak zikir seharian. Udah dikasih talqin sama Pak Kiai Haji Maman, nggak dipakai. Mau antum kiai 1000 kali kiai nggak ngaruh. Oh saya bisa baca kitab, nggak masalah. Nabi nggak perlu baca kitab begituan. Kitab kuning kan baru kemarin sore ada. Nabi memang baca kitab kuning? Enggak, Nabi nggak perlu kitab kuning, di dalam dirinya semua kitab ada. Maka an-nabil ummi bukan Nabi tidak bisa baca tulis. An-nabil ummi, Nabi induk semua kitab. Ummul kitab itu artinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. An-nabiyil ummi, Nabi yang al-ummi. Al-ummi itu bukan ya nisbah, bukan Nabi yang nggak bisa baca tulis. Nabi yang di dalam dirinya ada induk semua ilmu pengetahuan. Itu an-nabiyil ummi. Salah satu pengetahuan kitab di dalam qalbu Nabi adalah risalah la ilaha. Ketika beliau mengatakan afdalu dzikri la ilallah, itu adalah ikhtisar dari isi kitab di qalbunya. Itu baru satu kitab, Pak, zikir risalah la ilaha. Jadi di qalbu Nabi itu ada semua risalah, rahasia-rahasia. Tapi umur beliau pendek. Yang penting Mekah sudah ditaklukkan, syariah sudah mapan. Maka orang tidak akan mengkultuskan orang yang di kolbunya ada risalah kita. Sayyidina Isa, beliau menampilkan isi kitab kolbunya sebelum syariat Bani Israel waktu itu mapan. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa.
Salah satu isi risalahnya apa? Rahasia nama Allah Hayyun dan Hayat, Muhyi. Ada orang udah mati, dipegang dadanya oleh beliau, hidup. Hidup Pak. Orang kira ini Tuhan, ini bukan manusia ini. Nabi Muhammad kan sering melakukan itu, cuma nggak dieksplor di banyak riwayat. Saya pegang Pak beberapa riwayatnya. Nabi menghidupkan orang mati, ada riwayatnya. Tapi didoifkan oleh ahli hadis yang nggak percaya. Mereka cari-carilah kesalahan hadis itu. Itulah rahasia kenapa syariat dimapankan di masa Rasulullah. Sedangkan rahasia-rahasia kolbu ini tidak berhenti, turun terus. Inilah makna al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi risalah-risalah kitab dari kolbu an-nabi al-ummi. Langsung Pak, nggak lewat Google, nggak lewat kitab kuning. Kitab kuning itu dari sini, dari kolbu. Jangan dibalik. Ini kiai-kiai udah kehijab ini, santri-santri udah kehijab. Kok kolbu ngikutin kitab kuning? Salah itu. Kitab kuning pemahamannya harus ngikutin rahasia warisan kolbu Rasulullah SAW. Itu ya baru sahih warisan Rasulullah. Baru pewaris Rasul ente. Kalau enggak pewaris kitab bulukan itu namanya. Itu kan kitab komersial. Orang jualan supaya kaya. Udah kaya itu yang jualan kitab. Kita masih puji baku. Dan berapa banyak kitab yang salah cetak. Laknya hilang, gawat sudah. Udah berapa banyak kitab salah cetak. Kalau nggak punya kolbu, beres kita. Sesat menyesatkan udah. Saya udah banyak Pak ketemu. Tiap hari kan kita kerjaannya bolak-balik kita. Kita bingung, ini kitab ini kok masih dipertahankan di pesantren. Ya. Banyak. Kita ini kan fanatis ke kitab kuning. Kitabun Mubin nggak fanatis. Ya. Kitabun Mubin. Itulah umul kitab. Rahasianya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam ba. Ba terkumpul dalam satu titik. Nah, kalau sudah di titik nggak usah keluar-keluar lagi, zikirnya di situ aja. Ya. Makanya kolbu itu belakangnya ba supaya langsung masuk ke sana. Di depannya qaf. Wah, itu rahasia-rahasia huruf tuh banyak ya. Saya nggak usah bahas rahasia huruf lama-lama ini. Jadi la ilaha illallah itu makanan kolbu paling